Anda saat ini mendengarkan siaran dialog interaktif Radio Melawi Raya, Melawi Bicara dengan tema-tema terkini. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Merah di manapun Anda berada. Anda masih menyimak kami di 100,20 FM dalam program acara dialog eksklusif ya di sore hari ini ya. Pada kali ini kita tentunya mengangkat tema ya, persiapan aksi damai bela Palestina di Kabupaten Melawi. Nah, yang insya Allah akan dilaksanakan besok ya, menurut informasi dari panitia besok akan dilaksanakan. Untuk itu kita sudah hadirkan di studio ya, ada 3 narasumber. Nah, ini dari panitia semua, sahabat kamera semuanya. Ada ketua panitia Bang Zulkifli. Selamat sore Bang Zul. Selamat sore. Boleh disapa pendengar kamera. Assalamualaikum semua pemirsa, semoga sehat selalu semuanya. Amin, amin, amin. Oke. Kemudian di sebelah kanan juga ada dari koordinator lapangan Bang Ari. Selamat sore Bang Ari. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, sehat. Allahu ya? Akbar. Luar biasa nih, semangat sekali nih sahabat kamera. Oke, dan di ujung juga sudah ada sekretaris dari kegiatan sahabat semuanya, Bang Danu. Selamat sore Bang. Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore di Orang Merah. Oke, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillah Sehat ya. Di Ya. tengah kesibukan tentunya bisa menyempatkan dan meluangkan waktu ya untuk hadir di studio kita pada sore ini. Luar biasa sekali. Nah, kali ini sahabat kamera semuanya ya, kita akan membahas berkaitan dengan persiapan-persiapan nih, persiapan-persiapan acara yang akan dilaksanakan besok ya, yaitu aksi damai bela Palestina. Oke, nah untuk dari panitia sendiri sudah berapa persen persiapan hingga saat ini, Bang Zul? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi emang kami kebetulan hadir sore hari ini memang akan menyelenggarakan kegiatan ini, kita namakan itu aksi damai kemanusiaan. Aksi damai kemanusiaan ya. Aksi damai kemanusiaan karena apa? Karena aksi kita ini aksinya adalah aksi damai, kemudian ini dalam rangka kemanusiaan, peduli masyarakat di Palestina. Ya. Karena kita tahu bersama di dalam media sosial lah, kita semua lihat di sana memang kalau kita lihat kejadian di sana itu ya sangat bertentangan dengan pri kemanusiaan ya, sehingga perlulah kita sebagai umat manusia juga ikut berempati, menunjukkan rasa kita, kebersamaan kita. Makanya kita namakan aksi damai solidaritas yang dilaksanakan dari berbagai ormas seperti itu kan. Dan ormas ini pun lintas etnis, lintas agama juga Ya. Terkait dengan kesiapan kita, alhamdulillah memang karena dari 3 minggu lalu ya kita sudah melakukan persiapan, dan kita juga sudah melakukan rapat-rapat kurang lebih konsolidasi itu 3 minggu ini beberapa kali ya. Dan kemarin juga kebetulan sudah difasilitasi juga langsung dari Pak Kapolres, kemudian dari FKUB, kemudian dari berbagai organisasi dan komunitas. Dan malam tadi juga kita sudah finalisasi terkait dengan persiapan. Alhamdulillah, mungkin nanti bisa Bang Danu selaku sekretaris juga bisa melaporkan secara langsung seperti apa kondisi. Tapi secara keseluruhan insya Allah semua dah sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Oke, artinya memang sejauh ini sudah persiapannya sudah mantap ya Bang ya, sudah siap semua ya. Nah, baik dari segi keamanan begitu, kemudian rangkaian acara juga ya. Nah, kalau kita ketahui kemarin sempat dimajukan ya untuk jadwalnya yang semula di hari Ahad, Minggu ya, di hari Minggu. Nah, kenapa dimajukan Bang? Mungkin masyarakat banyak yang bertanya nih. Iya betul. Emang kemarin perlu diketahui juga biar sekaligus lah kita informasikan ke seluruh masyarakat khususnya Kabupaten Melawi maupun pendengar yang ada di sekitarnya lah. Jadi emang di awal itu memang karena kita ini adalah dari awal adalah aksi kemanusiaan, kita itu mengajak seluruh
elemen masyarakat, baik itu organisasi, komunitas untuk melakukan aksi kemanusiaan ini. Ya. Jadi dalam di rapat pertama itu awalnya adalah diinisiasi oleh anak muda, gitu Ya. kan. Anak muda ini merencanakan kegiatan itu adalah kegiatan aksi kemanusiaan ini mengumpulkan donasi dengan cara melakukan aksi pawai dari terminal Sidumulyo itu menuju Tugu Juang 2 begitu di atas. Jadi di sepanjang jalan itu pawai sekaligus mengumpulkan donasi. Dan itu kita memang sepakati awalnya itu memang kita memang menentukan kegiatan itu apakah di hari Jumat atau Minggu gitu. Ya. Memang di awalnya kita sepakati itu di hari Minggu dengan pertimbangan itu adalah hari libur gitu Ya. kan. Dan kebetulan yang awal inisiasi itu adalah dari komunitas dan organisasi yang biasa seperti di luar itu adalah mayoritas itu adalah muslim gitu kan. Ya. Nah, karena kita dalam berorganisasi dan ini adalah gerakan kemanusiaan, karena kita rapat pertama itu hanya dihadiri oleh organisasi yang mayoritas itu komunitas itu adalah muslim begitu, karena kita ingin melakukan gerakan bersama. Di dalam rapat berikutnya begitu dalam pertemuan sesuai dengan komitmen kita bersama, Ya. karena kita mengajak yang lain begitu kan, kita mendengarkan pendapat, mendengarkan masukan. Ya ternyata dari FKUB kemudian juga dari ada lintas etnis, lintas agama juga menyarankan karena mereka ada organisasi non muslim ya, Ya. sahabat dan keluarga kita yang di Kristen dan Katolik di sana kan hari Minggu sedang melaksanakan ibadah. Ya. Jadi mereka tidak bisa bergabung begitu kan kalau aksinya itu dilaksanakan di hari Minggu. Betul. Makanya kemarin kita sepakati kegiatan itu kita ubah tapi dengan acara yang sama hanya hari aja berbeda. Oke. Supaya memang bisa maksimal dan bisa melaksanakan kegiatan itu bersama, dan harapan kita karena ini aksi kemanusiaan memang semua orang begitu yang punya empati, yang punya rasa kemanusiaan agar kita ketuk kembali hatinya begitu, agar bisa sama-sama untuk ikut andil lah dalam membantu dalam hal kemanusiaan ini itu. Oke. Inginkan. Nah, memang yang menjadi pertimbangan adalah terkait dengan waktu gitu ya. Ya, betul. Kalau di hari Ahad atau hari Minggu ya, hari Minggu itu kan seperti yang Bang Zul katakan tadi, memang banyak saudara-saudara kita yang Kristen ya kan, Ya. Katolik. Nah itu beribadah ya kan ke gereja Betul. ya kan. Nah sehingga tidak bisa ikut, padahal mereka juga ingin begitu Ya, kan, betul. ingin sama-sama ikut untuk kegiatan Aksi kemanusiaan. aksi kemanusiaan tersebut. Ya. Nah, oke. Nah, untuk rangkaian kegiatan nih. Nah, mungkin Bang Ari ya selaku koordinator lapangan ya, Ya, untuk siap. rangkaian kegiatan seperti apa sih kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan besok ya pada Jumat tanggal 1 Desember 2023, Bang. Ya, baik, terima kasih. Untuk rangkaian kegiatan aksi kita itu pertama sesuai dengan rundown kegiatan kita ya, jam 12.30 atau pada salat Jumat itu kita kumpulnya di Terminal Sidumulyo. Ya. Terminal Sidumulyo kita kumpul sambil pengarahan dan persiapan segala macamnya. Setelah itu insya Allah di pukul 14.00 atau sebelumnya 14.00 itu kita harus sudah berangkat nih. Ya. Kita melakukan semacam pawai gitu, pawai konvoy dari Terminal Sidumulyo sampai ke Tugu Juang 2, Ya. depan PDAM situ. Nanti setelah sampai, insya Allah kita break sebentar untuk mempersilahkan saudara-saudara kita untuk melaksanakan sholat asar. Ya. Sambil ada panitia yang mungkin beragama yang tidak melaksanakan sholat bisa memberikan pengarahan. Setelah itu kita kumpul, di situ kita membuka acaranya. Ya. Membuka acara, tapi sebelum keberangkatan kita juga di sana dilepas oleh insya Allah Ketua Forum Kerukunan Umat Agama FKUB sebagai simbol keberagaman itu tadi kan. Ya. Jadi kita minta dari FKUB untuk melepas keberangkatan teman-teman yang melaksanakan aksi konvoy dari Sidumulyo. Oke. Ya. Kemudian lanjut di situ kita insya Allah kita jadwalkan itu 15.30 itu acaranya dibuka dengan pengarahan oleh Bupati dan Kapolres. Oke, Bupati juga hadir ya. Insya Allah, Ya, insya ya, Allah. Ya. Kita sudah sampaikan undangannya, tinggal kita konfirmasi kepastian beliau untuk hadir. Ya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan orasi. Orasi ini dari berbagai agama dan budaya adat kita pilih. Ya. Jadi tidak semuanya sembarangan bisa aksi, tapi kita seleksi, kita pilih lah gitu kan, agar karena isu Palestina ini kan banyak pemahaman yang masing-masing berbeda gitu ya.
antara agama ini dan agama ini. Jadi agar orasinya itu nanti pun terkesan untuk mempersatukan, mendamaikan dan lain sebagainya, kita pilih perwakilan-perwakilan saja untuk menyampaikan orasinya. Ya. Dan orasi itu disampaikan insya Allah dari mana aja tuh, Bang? MUI perwakilan dari umat muslim itu kan. Kemudian dari PGI ini Persatuan Gereja Indonesia, gereja-gereja Indonesia. Ya. Kemudian ada PWI itu yang Katoliknya. Ya. Kemudian dari selanjutnya perwakilan adat ini ada dari MABM etnis, itu Majelis Adat Budaya Melayu. Kemudian ada DAD, Dewan Adat Dayak. Kemudian MABT, Tionghoa itu. Kemudian ada dari PJKB itu Paguyuban Jawa. Kemudian ditutup dengan doa dari Ketua ITSMI, itu yang kita rencanakan. Nah, itu ya sahabat Nawira semuanya, untuk rangkaian acaranya memang dimulai ba'da sholat Jumat. Ba'da sholat Jumat, siang hari artinya. Siang. 12.30. Nah, tapi ini apa namanya? Kenapa dipilih siang hari ya kan? Ba'da Jumat. Nah, padahal kan kalau kita ketahui cuaca juga sangat panas ya kan. Nah, apa pertimbangannya, Bang? Ya, pertimbangan kita karena ini responnya untuk hadir itu dari kalangan mahasiswa, pelajar atau orang kantoran dan lain sebagainya itu sangat besar gitu. Mereka ingin turut hadir. Kalau kita rencanakan di pagi hari, maka banyak bentrok dengan jam kerja. Oh iya betul. Jadi nggak maksimal nantinya. Maka ada saran dari teman-teman panitia, ya udah kita laksanakan siang, nggak apa-apa panas-panas gitu. Toh kita juga rekan-rekan kita di Palestina saya dibombardir oleh rudal dan lain sebagainya, mereka tetap bersemangat gitu kan. Masa kita hanya gara-gara panas sedikit terus lemah gitu kan. Jadi nggak masalah itu, tetap laksanakan siang. Tidak masalah artinya ya. Memang kalau untuk di pagi hari banyak yang bentrok dengan jam kerja. Nah itu pertimbangannya. Karena ada juga nih dari desa-desa yang ikut hadir juga dari Sokan, Kota Baru. Jadi kan kalau mereka pergi, misalnya pergi pagi, mereka masih punya waktu untuk istirahat jeda gitu kan. Sampai di Kendal, kemudian siangnya baru bersama-sama ikut pawai gitu. Nah dari Hulu sana dari Hulu juga ikut. Ikut Bang ya? Ikut, mereka konfirmasi untuk siap hadir. Bersama. Nah bagaimana untuk data saat ini? Mungkin lebih jelasnya kita ke Bang Danu ya, selaku sekretaris kegiatan. Nah, mengenai data organisasi ya kan yang ikut. Nah, mungkin lembaga-lembaga yang ikut. Nah, sudah berapa banyak hingga saat ini, Bang? Dan dari mana saja? Baik, terima kasih. Jadi untuk data atau undangan yang telah kami sebarkan tadi malam ya. Karena tadi malam kita juga melakukan rapat pemantapan panitia aksi. Jadi itu ada sekitar 100-an undangan, itu organisasi-organisasi yang tersebar di Kabupaten Melawi. Belum lagi undangan-undangan yang melalui pamflet. Nah, namun sampai saat ini yang sudah konfirmasi ke kami, kemungkinan besar juga teman-teman dari organisasi-organisasi di Kabupaten Sintang juga akan bergabung bersama aksi kita. Itu insya Allah mereka akan juga bergabung. Kemudian dari Menukung, Ela Hilir, kemudian Kota Baru, Blimbing, itu juga sudah mengkonfirmasi bahwa mereka juga akan turut hadir untuk meramaikan aksi damai ini. Nah, kemudian untuk undangan tentunya kalau dalam undangan itu kita sudah rilis di organisasi-organisasi yang sudah kita buat tadi malam. Ya kemungkinan ada juga yang kita langsung kasihkan undangannya, ada juga kita lewat via WA karena mengantisipasi undangan itu tidak sampai. Nah, adapun undangan PIP atau VIP yang nanti akan menyampaikan orasi atau arahan. Nah, itu ada Bupati Melawi sendiri. Kemudian Kapolres Melawi, ya, kemudian LO Kodim, kemudian MUI, MABT, PGI, KWI, KWI, kemudian PWI, kemudian
DAD, MABM, MABT, Ya. PJKB, terus majelis MABT terakhir. Nah, Oke. jadi ada sekitar 11 dan itu nanti yang akan menyampaikan arahan atau orasi Menyampaikan dengan arahan atau ya orasinya. dengan durasi waktu nanti kita berikan maksimal itu 5 menit. Itu 5 menit. tergantung dari situasi. Ya. Kalau dari apa namanya instansi pendidikan ya sekolah-sekolah itu ada yang ikut? Ya, Pak? di samping itu juga masjid juga kita sudah layangkan surat pemberitahuan agar nanti hari Jumat besok itu diumumkan ketika sholat Jumat. Ya. Kemudian sekolah juga kita sudah sampaikan, ada beberapa sekolah juga menyampaikan permohonan maaf Ya. kalau secara kelembagaan mereka tidak bisa karena bentrok dengan ulangan, karena ada siswa-siswi kan lagi musim ulangan kan. Betul. Lagi musim ulangan, jadi kalau di luar kata kepala sekolahnya mengkonfirmasi kepada kami terserah katanya. Cuman kalau dari lembaga sekolah mereka mengatakan bahwa mereka tidak bisa menurunkan peserta didik untuk ikut pawai. Oke, itu untuk semua Sekolah, ya. di Kabupaten Melawi. Ya, adapun STKIP, Nah, seperti apa? kalau STKIP tadi sudah kita sampaikan surat pemberitahuan permohonan izin untuk menurunkan mahasiswinya. Mudah-mudahan besok juga mereka akan segera bergabung juga di aksi damai ini. Oke. Kalau sekolah kita hanya fokus di dalam kota saja. Oke. Iya. Kalau sekolah hanya fokus di dalam kota saja Iya, ya. iya. Nah, artinya memang untuk apa namanya yang adik-adik kita ya kan, Iya. yang masih ulangan, Iya. itu bentrok dengan jadwal pelajaran, nah tidak bisa ikut lah ya. Iya, betul. Oke, nah ya. Tapi kalau untuk masyarakat umum memang untuk saat ini sudah banyak ya, Iya. untuk yang apa namanya akan ikut begitu, Iya. akan ikut besok. Antusias, Untuk data sih kita di laporan terakhir kita ke Kapolres Melawi itu kurang lebih perkiraan itu 3.000 masa. Yang Yang dipastikan ikut. ya, itu perkiraan. Perkiraan ya, ya. perkiraan. 3.000-an. Ya. Oke. Di luar itu ya itu di luar perkiraan kita lah kan, kalau dia memang lebih dari 3.000 berarti di luar perkiraan kita. Oke. Oke. Nah, Sahabat Merah juga bisa bergabung ya menanggapi berkaitan dengan perbincangan kita di sore hari ini di layanan telepon 0812 5535 4114. Nah, bagaimana kesiapannya Bang Ari ya? Ya. Mengingat tadi sudah disampaikan ada kurang lebih ya kan, kurang lebih 3.000-an yang akan ikut besok aksi damai. Aksi ya kan? damai. Aksi damai. Nah, kalau dari segi keamanan sendiri bagaimana, Bang Ari? Ya, kalau dari segi keamanan tentu kita melibatkan pihak keamanan ya, Ya. terutama dari polisi. Kita melibatkan, minta bantu mereka untuk mengamankan acara dan sudah kita surati secara resmi. Kemudian dari panitia kita ada khusus pengamanan juga Ya. dari SPM ya, Satria Pembela Melayu. Kemudian juga konfirmasi kita teman-teman dari Popat itu. Ya. Dari Popat mereka juga bersedia untuk ikut mengamankan agenda kita. Ya. Jadi karena ini bukan hanya kegiatan umat muslim saja tapi berbagai agama, berbagai etnis, jadi semuanya bahu membahu untuk menjaga keamanan dan ketertibannya lah. Oke. Insyaallah seperti Oke. itu. Nah, tapi ini misalkan ya kita berantai nih. Seandainya memang ada oknum-oknum lah kan kita katakan iya. yang istilahnya merusak acara untuk besok ya kan. Iya, Nah, iya. bahasanya kasarnya seperti itu. Ya kan. Nah, artinya memang yang membuat keributan, Iya. kericuhan. Nah, seperti apa dari panitia sendiri? Ya. Dari panitia kita sudah briefing. Ya. Kalau memang ditemukan ada provokator gitu ya bahasanya ya, provokator yang mencoba untuk merusak kegiatan aksi damai kita dan lain sebagainya, kita bilang jangan terpancing. Ya. Nah, serahkan kepada pihak keamanan untuk mengatasinya. Ya. Kalaupun kalau bisa diamankan saja, jangan berbuat anarkis gitu ya, Ya. ditangkap atau lain sebagainya, kemudian diserahkan ke pihak yang berwenang Oke. agar tidak menimbulkan kekacauan dan lain sebagainya sehingga konflik bisa meluas ya. Kitanya karena judulnya aksi damai, jadi kita pengennya damai-damai, senang-senang. Kalau kata ketua kita pengen bergembira lah. Bergembira, oke, Bergembira, oke. gitu. Ya, tapi apa namanya, Pak Dua,
Gimana nih kalau untuk kondisi ya kan, kondisi di Palestina sana untuk Ya. saat ini bagaimana update-nya? Ya, memang kalau kita lihat di media sosial ya, kalau kita lihat di media sosial itu memang sekarang sedang dilakukan gencatan senjata seperti Ya. itu ya. Tapi kalau kita ini kan bukan kaitan dengan perangnya ya, Ya. karena aksi kita adalah aksi kemanusiaan ya. Karena kalau kita lihat di sana itu akibat dari peperangan itu yang dilakukan kedua belah pihak lah, Ya. intinya seperti itu kan banyak sekali korban. Betul. Maka aksi kita ini dalam rangka aksi kemanusiaan, bagaimana kita membantu. Kalau kita lihat di sana banyak sekali korban-korban, bahkan kebutuhan dasar untuk minum aja itu sulit ya di sana, bahkan makanan, apalagi korban-korban yang perlu perawatan kesehatan itu Oke. sangat penting sekali. Bahkan ya jujur kalau saya sendiri pun pribadi kadang menangis, menetes air mata kalau melihat video-video itu. Maka pada kesempatan ini juga ya saya juga pengen mengajak lah kita semua, ya kita buka hati kita, jangan lihat apapun tapi kita lihat peristiwa kemanusiaannya gitu. Ya. Memang di sana saudara kita jauh, tapi mudah-mudahan dengan kita memperhatikan orang yang jauh gitu, tentunya ini salah satu membuka hati kita juga supaya ada nilai-nilai kepedulian itu yang kita inginkan. Nilai kepedulian yang di dekat juga tentu harus kita perhatikan seperti itu. Ya. Nah, Bang Ari, Ya. kan tadi dikatakan Bang Zul ya kan, Hmm. bahwa di sana jauh ya kan, nah, Mhm. jauh dari Mhm. segi jarak, Ya. dari segi jarak. Nah, kemudian untuk donasi, nah Ya. donasi ini, Mhm. bagaimana donasi itu untuk sampai ya kan, untuk sampai ke Palestina sana. Tapi ditahan dulu, Bang Ari, Siap, kita siap. break sejenak. Siap. Sabar Merah tetap di 100,20 FM Jaya di